pada zaman yang telah lama berlalu, ketika bumi masih dihuni oleh manusia-manusia yang hidup dalam keangkuhan dan sebagian lainnya mencari cahaya kebenaran, ada sebuah suku yang mendiami wilayah yang subur di sekitar Syam. Wilayah itu kelak dikenal sebagai Tanah Kan'an, sebuah tanah yang subur, kaya akan hasil bumi, namun menyimpan banyak kisah kelam tentang kesombongan, penyembahan berhala, dan penolakan terhadap kebenaran. Di balik keindahan alamnya, suku Kan'an menyimpan misteri yang tak lekang oleh waktu. Mereka adalah kaum yang kuat, memiliki kota-kota yang dikelilingi benteng tinggi, dan hidup dalam kemewahan. Namun, kebanyakan dari mereka terjerumus dalam kesyirikan, menyembah berhala, serta mengingkari ajaran para nabi yang diutus kepada mereka. Cerita bermula jauh sebelum kejayaan suku ini. Pada masa Nabi Nuh, manusia telah melampaui batas. Mereka menolak seruan tauhid yang disampaikan sang nabi selama ratusan tahun. Di antara mereka yang ingkar, tragisnya adalah putra Nabi Nuh sendiri, yang dalam beberapa riwayat disebut Kan'an. Ketika hujan deras mengguyur bumi dan air bah meluap menenggelamkan segalanya, Nabi Nuh dengan penuh kasih memanggil anaknya, "Wahai anakku, naiklah bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Quran Surat Hud ayat 42. Namun, Kan'an menolak, penuh kesombongan. Ia berkata, "Aku akan berlindung ke gunung yang dapat melindungiku dari air." Nabi Nuh memperingatkan, tetapi sia-sia. Gelombang besar akhirnya menelan Kan'an, meninggalkan duka mendalam di hati sang nabi. Dari sinilah nama Kan'an menjadi simbol kedurhakaan yang dikenang sepanjang masa. Beberapa generasi setelah peristiwa banjir besar itu, seorang nabi agung, Nabi Ibrahim, diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan negerinya dan berhijrah ke tanah yang diberkahi, Tanah Kan'an. Di sana, beliau mendakwahkan ajaran tauhid, menyeru penduduk yang telah larut dalam penyembahan berhala. Namun, penduduk Kan'an, meski hidup di tanah yang diberkahi, lebih memilih berhala-berhala buatan tangan mereka. Ibrahim tidak gentar. Ia mendirikan tempat ibadah dan terus menyebarkan ajaran kebenaran. Di tanah itu pula lahirlah Ishak, penerus risalah yang akan melanjutkan perjuangan sang ayah. Di wilayah Kan'an bagian selatan, hiduplah kaum yang dikenal dengan kebejatan moralnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut untuk memperbaiki mereka. Namun, seruannya hanya dianggap angin lalu. Kaum itu justru menantang azab, hingga akhirnya malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangi Lut dan memberi peringatan terakhir. Maka kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Quran Surat Hud ayat 82 hingga 83. Tanah tempat mereka berdiri hancur seketika. Kini diyakini Danau Laut Mati menjadi saksi bisu azab yang pernah diturunkan. Bertahun-tahun berlalu, suku Kan'an masih berdiri dengan keangkuhannya, hingga datanglah masa Nabi Musa yang membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Dalam perjalanan menuju kebebasan, Musa diperintahkan memasuki Tanah Suci, sebuah wilayah yang tak lain adalah Tanah Kan'an. Namun, Bani Israel gentar. Mereka mendengar kabar bahwa penduduk Kan'an adalah kaum yang kuat dan berperawakan besar. Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di negeri itu ada kaum yang sangat kuat. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 22. Karena ketidaktaatan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum Bani Israel berkelana di padang pasir selama 40 tahun. Hanya generasi baru yang kemudian, di bawah pimpinan Yusha bin Nun, murid setia Nabi Musa, yang berhasil memasuki tanah tersebut.
suku Kan'an yang dulunya megah, perlahan-lahan hilang dari peradaban. Kota-kota mereka yang dahulu megah, kini tinggal reruntuhan. Banyak yang bertanya, bagaimana suku yang begitu kuat bisa lenyap? Apakah semua karena keangkuhan dan penolakan terhadap kebenaran? Dalam Islam, kisah suku ini adalah peringatan nyata. Mereka yang sombong, menolak kebenaran meski telah datang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak akan luput dari keadilannya. Tanah Kan'an yang dulunya subur dan makmur berubah menjadi saksi bisu betapa kesombongan manusia bisa membawa kehancuran. Apakah misteri suku Kan'an sepenuhnya terungkap? Ataukah masih ada rahasia yang disembunyikan bumi? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui. Yang jelas, kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu, tapi peringatan bagi kita semua agar tak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam perspektif Islam, suku Kan'an atau Kan'an dalam bahasa Arab disebutkan dalam beberapa kisah para nabi, meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai suku Kan'an dalam Al-Quran. Namun, tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan mereka sering muncul dalam konteks kisah para nabi yang berhubungan dengan wilayah Syam, termasuk Kan'an. Berikut adalah tokoh dan peristiwa penting versi Islam. Tokoh-tokoh terkait dalam Islam. 1. Nabi Nuh. Salah satu putra Nabi Nuh yang kafir disebutkan dalam Al-Quran sebagai anak Nuh tanpa nama, tetapi dalam riwayat luar Al-Quran disebut Kan'an. Ia menolak ajakan ayahnya untuk beriman dan akhirnya tenggelam dalam banjir besar. 2. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bermigrasi ke wilayah Kan'an setelah meninggalkan Ur. Ia menyeru penduduk setempat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Nabi Lut. Keponakan Nabi Ibrahim yang diutus kepada kaum Sodom dan Gomora, terletak di sekitar wilayah Kan'an. Kaumnya dihancurkan karena perilaku maksiat mereka. 4. Nabi Musa. Saat membawa Bani Israel keluar dari Mesir, Nabi Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki tanah suci yang dipahami sebagai wilayah Kan'an. Namun, Bani Israel menolak karena takut kepada penduduknya yang kuat. 5. Nabi Yusha bin Nun, murid dan penerus Nabi Musa, yang memimpin Bani Israel memasuki tanah Kan'an setelah masa pengembaraan di padang pasir selama 40 tahun. Tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, tetapi dikenal dalam literatur Islam. Peristiwa penting dalam perspektif Islam. Pertama, penolakan anak Nabi Nuh, Kan'an, terhadap seruan ayahnya. Langit tampak gelap pekat. Awan hitam menggantung, seolah menahan beban air yang tak lama lagi akan tercurah. Angin bertiup kencang, mengibarkan jubah-jubah dan melayangkan debu ke segala penjuru. Suasana itu mencekam, namun banyak manusia masih berjalan seolah tiada yang akan terjadi. Di tengah kegelisahan itu, berdirilah seorang pria sepuh, Nabi Nuh. Wajahnya teduh, meski ada gurat kesedihan yang dalam. Ia menatap kapal raksasa yang telah selesai dibangunnya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapal itu kini mulai dipenuhi binatang berpasangan dan para pengikut setianya telah bersiap naik. Namun, hatinya belum tenang. Ada satu hal yang masih mengganjal di hati sang Nabi. Anaknya sendiri belum mau ikut. Dari kejauhan, tampak seorang pemuda berdiri di atas sebuah batu besar, memandangi kerumunan di sekitar kapal. Dialah Kan'an, putra Nabi Nuh, darah dagingnya, harapannya. Namun, apa daya, hidayah belum menyentuh hati anaknya itu. Nabi Nuh melangkah cepat, meski tubuhnya renta. Ia mendekati Kan'an, mata penuh harap. Nuh, wahai anakku, naiklah bersamaku ke kapal ini. Janganlah engkau termasuk orang-orang kafir. Ini adalah azab yang nyata. Banjir besar akan menenggelamkan segalanya. Quran Surat Hud, ayat 42. Kan'an menghela napas. Ia menatap lautan awan gelap yang mulai menggantungkan butir-butir air. Namun, kesombongan dan rasa tidak percaya menguasainya. Kan'an, ayah, aku tidak butuh kapalmu. Aku akan berlindung ke gunung itu. Puncaknya tinggi, air tak akan mencapainya.
Jari Kan'an menunjuk ke sebuah gunung megah di kejauhan. Baginya, logika lebih kuat daripada peringatan ayahnya. Ia mengira gunung itu benteng penyelamatnya. Nabi Nuh menggeleng, air mata menahan duka. Ia tahu azab ini bukan main-main. Hatinya tercabik, namun tugasnya adalah menyampaikan kebenaran. Nuh, wahai anakku, tidak ada yang bisa melindungi dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini, kecuali bagi yang Dia rahmati. Percayalah, hanya kapal ini jalan keselamatanmu. Kan'an terdiam sejenak. Ada getaran kecil di hatinya. Namun, kesombongan kembali menguasai diri. Ia mengabaikan seruan itu. Tiba-tiba, hujan turun dengan derasnya. Tidak seperti hujan biasa. Ini seperti langit yang pecah, menuangkan air tanpa henti. Dari bumi pun memancar mata air, menyatu dengan guyuran dari langit. Dalam hitungan saat, tanah menggenang, sungai meluap. Segalanya tergenang. Air mulai merayap naik. Kan'an berlari menuju gunung yang ia yakini tempat perlindungan. Nabi Nuh memanggil sekali lagi dengan teriakan terakhir. Nuh, anakku, jangan keras kepala. Ini bukan air biasa. Ini murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi suara Nuh tertelan oleh gemuruh petir dan deru air yang mengamuk. Kan'an terus berlari. Kini tubuhnya basah kuyup. Nafasnya memburu, langkahnya semakin berat. Saat ia mencapai lereng gunung, ombak besar setinggi gunung datang menerjang. Sekejap mata, tubuh Kan'an lenyap ditelan ombak. Semuanya hening. Hanya tersisa riak air yang bergulung-gulung. Di atas kapal, Nabi Nuh berdiri terpaku. Bahunya gemetar. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Ia menengadah ke langit. Nuh, ya Tuhanku, anakku adalah bagian dari keluargaku. Mengapa engkau membiarkannya binasa? Quran Surat Hud ayat 45. Lalu terdengar jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menegaskan. Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu dalam iman. Perbuatannya tidak baik. Janganlah engkau memohon kepadaku tentang apa yang tidak kau ketahui. Aku memperingatkanmu agar jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Quran Surat Hud ayat 46. Nabi Nuh terhenyak. Ia sadar hubungan darah tak menjamin keselamatan tanpa iman. Ia lalu bersujud memohon ampun. Nuh, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari memohon sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Jika engkau tidak mengampuniku dan tidak merahmatiku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Hud ayat 47. Hujan pun terus turun selama 40 hari, 40 malam. Dunia dilanda banjir besar. Hanya mereka yang berada di kapal yang selamat. Hikmah abadi dari kisah ini. 1. Kesombongan dan merasa paling tahu bisa menutup pintu hidayah. 2. Hubungan keluarga tak bisa menyelamatkan dari azab jika tidak disertai iman. 3. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk mereka yang taat dan berserah diri. Kan'an, nama yang kini menjadi pelajaran abadi, bukan tentang siapa ayahmu, tapi siapa yang kau taati. Kedua, hijrah Nabi Ibrahim ke tanah Kan'an. Di tengah hamparan tanah Mesopotamia yang luas, berdirilah seorang pria tegar, Nabi Ibrahim. Ia hidup di tengah kaum yang fanatik pada penyembahan berhala. Patung-patung memenuhi setiap sudut kota, dan apapun yang dilakukan Raja Namrud dianggap hukum tertinggi. Namun, Ibrahim yang sejak muda mencari kebenaran, menolak tunduk pada kezaliman itu. Suatu hari, setelah bertahun-tahun berdakwah tanpa lelah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah yang berat tapi penuh hikmah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai Ibrahim, tinggalkan negerimu dan kaummu. Aku akan membimbingmu ke negeri yang aku berkahi." Maka, dengan keyakinan penuh,
Ibrahim memutuskan untuk berhijrah. Ia tak sendirian. Di sisinya ada sang istri setia, Sarah, dan keponakannya, Lut, yang juga beriman. Kabut tipis menyelimuti jalanan. Langkah kaki unta-unta terdengar pelan di atas pasir yang lembut. Ibrahim menggenggam tali kendali unta, sesekali menatap langit yang mulai berpendar jingga. Di sampingnya, Sarah menatap suaminya penuh haru. "Sarah, suamiku, apakah kita benar-benar harus meninggalkan tempat ini? Semua yang kita kenal ada di sini." Ibrahim menoleh, senyumnya menenangkan. "Ibrahim, wahai istriku, ini adalah perintah dari Rabb kita. Tanah ini telah dipenuhi kesyirikan. Di negeri baru, semoga kita dapat membangun kehidupan yang diridainya." Lut, yang berada di belakang mereka, ikut menyela. "Lut, paman, kemana kita akan pergi? Tanah asing itu, apakah kita akan diterima di sana?" Ibrahim menatap ke depan, ke arah cakrawala yang seakan memanggil. "Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita hijrah. Dia pula yang akan membimbing dan melindungi kita. Yakinlah, Lut." Hari demi hari mereka menapaki gurun yang luas. Panas terik membakar kulit, malam yang menggigit menusuk tulang. Namun, keimanan menguatkan langkah mereka. Sesekali Sarah merasa lelah, tapi genggaman tangan Ibrahim selalu menguatkannya. Di sebuah malam yang hening, mereka beristirahat di bawah langit bertabur bintang. Sarah menatap langit sambil bertanya lirih, "Sarah, apakah tempat yang kita tuju benar-benar lebih baik, Ibrahim?" Ibrahim mengangguk. "Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, tanah itu diberkahi, tanah yang subur, tempat kita bisa beribadah tanpa gangguan. Percayalah." Dan benar saja, setelah berminggu-minggu perjalanan, hamparan tanah subur mulai terlihat. Pohon-pohon zaitun melambai disambut angin sepoi, sungai-sungai kecil mengalir jernih. Inilah dia, tanah Kan'an. Ibrahim turun dari untanya. Ia menginjakkan kaki ke tanah itu, hatinya dipenuhi syukur. Tanpa menunggu lama, ia mengangkat kedua tangan ke langit. "Ibrahim, segala puji bagimu, ya Rabbku, yang telah membimbingku ke tanah ini. Jadikanlah tempat ini sumber kebaikan bagi kami dan keturunan kami." Sarah tersenyum, air matanya mengalir. Lut menatap sekeliling, takjub dengan keindahan alam yang belum pernah dilihatnya. "Lut, paman, ini sungguh indah. Kita bisa memulai hidup baru di sini." Ibrahim menepuk bahu Lut. "Ibrahim, benar Lut. Tapi ingat, kita di sini bukan hanya untuk hidup. Kita di sini untuk menyebarkan kebenaran." Tak butuh waktu lama, Ibrahim mendirikan tempat ibadah sederhana. Di bawah pohon besar, ia berdakwah kepada penduduk setempat. Sebagian mendengar, sebagian menolak. Namun, Ibrahim tak pernah menyerah. Di tanah Kan'an inilah Nabi Ishak, putra dari Ibrahim dan Sarah, lahir sebagai penerus dakwah. Dari keturunannya lahir para nabi besar, termasuk Yakub, Yusuf, Musa, hingga Isa. Tanah ini menjadi saksi perjalanan para nabi yang membawa pesan tauhid ke seluruh penjuru dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Ibrahim, "Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam." Quran Surat Al-Anbiya ayat 71. Hikmah dari kisah ini: 1. Hijrah bukan hanya berpindah tempat, tapi meninggalkan keburukan menuju kebaikan. 2. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bekal terpenting dalam menghadapi ketidakpastian. 3. Kesabaran dan keikhlasan akan dibalas dengan berkah yang tak terduga. 4. Kaum Lut dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebuah lembah yang subur di wilayah tanah Kan'an, berdirilah dua kota yang makmur, Sodom dan Gomora.
Sungai mengalir jernih, ladang-ladang hijau terbentang sejauh mata memandang. Penduduknya hidup dalam kelimpahan. Namun, di balik kemewahan itu, tersembunyi kebejatan yang belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya. Kaum itu melakukan dosa besar. Mereka berbuat keji, mendatangi sesama jenis dengan penuh kebanggaan. Mereka merampok para musafir, menghina orang-orang saleh, dan menganggap perbuatan buruk sebagai hal biasa. Hati mereka telah tertutup. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi yang berasal dari kalangan mereka sendiri, Nabi Lut, keponakan Nabi Ibrahim. Dengan penuh kesabaran, Lut berdiri di tengah kaumnya, menyeru mereka kepada jalan yang benar. Di tengah pasar yang ramai, Lut berdiri di atas sebuah batu. Suaranya lantang mengalahkan riuh orang-orang. Lut, wahai kaumku, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkanlah perbuatan keji ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kalian berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Mengapa kalian malah mendatangi laki-laki untuk memuaskan nafsu kalian? Quran Surat Al-A'raf ayat 80 hingga 81. Kerumunan mulai berbisik. Ada yang tertawa, ada yang mencibir. Seorang pria dengan pakaian mewah maju ke depan, menuding Lut. Pria itu, "Hai Lut, apakah kau datang untuk melarang kesenangan kami? Kami hidup seperti ini turun-temurun. Kalau azab Tuhanmu itu benar, datangkan saja. Kami tidak takut." Lut menghela napas. Air matanya menetes. Ia mencintai kaumnya, tak ingin mereka binasa. "Lut, aku hanya ingin menyelamatkan kalian. Aku tak meminta imbalan apapun. Tidakkah kalian berpikir?" Namun, kaum itu semakin menjadi-jadi. Mereka malah mengusir Lut dan pengikutnya. Kaum Sodom, "Pergilah Lut, bawalah pengikutmu yang sok suci itu. Kami tak butuh ajaranmu." Hari demi hari berlalu. Kaum Lut semakin melampaui batas. Hingga suatu malam, datanglah 3 pemuda tampan ke rumah Lut. Mereka sebenarnya adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyamar, Jibril, Mikail, dan Israfil. Lut berbisik, "Siapakah kalian? Tanah ini tidak aman. Masuklah ke rumahku. Jangan sampai kaumku melihat kalian." Namun, berita kedatangan tamu tampan itu tersebar cepat. Tak lama, penduduk kota berbondong-bondong menuju rumah Lut. Mereka mengetuk pintu keras-keras. Wajah mereka dipenuhi nafsu. Kaum itu berteriak, "Hai Lut, serahkan tamumu. Kau tahu maksud kedatangan kami." Lut berdiri di depan pintu, merentangkan tangannya untuk menghalangi mereka. Air matanya berlinang. "Lut, wahai kaumku, jangan hinakan aku di hadapan tamuku. Bukankah ada perempuan-perempuan yang halal bagi kalian? Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Quran Surat Hud ayat 78. Tapi mereka hanya tertawa meremehkan. Kaum itu, "Kau tahu kami tak tertarik pada wanita. Berhenti berkhutbah, serahkan mereka atau kami dobrak pintumu." Lut menunduk, hatinya hancur. Ia merasa tak berdaya. Lut berdoa lirih, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolonglah aku menghadapi kaum yang rusak ini." Tiba-tiba, salah satu dari tamunya berbicara dengan suara tenang namun penuh wibawa. Malaikat Jibril, "Wahai Lut, jangan takut. Kami adalah utusan Tuhanmu. Malam ini azab akan menimpa mereka. Pergilah dari kota ini bersama keluargamu sebelum fajar menyingsing. Jangan ada yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Dia termasuk orang yang akan binasa." Quran Surat Hud ayat 81. Lut terkejut. Segera ia mengumpulkan keluarganya. Dalam gelapnya malam, mereka berjalan cepat meninggalkan kota. Di belakang, istrinya menoleh. Hatinya masih condong pada kaum yang sesat itu. Dan seperti yang diperingatkan malaikat, ia pun ikut binasa. Saat fajar menyingsing, langit berubah kelabu pekat.
Kilat menyambar-nyambar, gemuruh terdengar dari perut bumi. Malaikat Jibril mengangkat kota itu dengan ujung sayapnya, membaliknya, lalu menjatuhkannya terbalik. Tak berhenti di situ, hujan batu dari tanah yang terbakar turun menimpa mereka. Batu-batu panas meluncur bagaikan meteor, menghancurkan segala yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kami jadikan bagian atas kota itu ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar bertubi-tubi." Quran Surat Hud ayat 82 hingga 83. Dalam sekejap, Sodom dan Gomora lenyap. Yang tersisa hanyalah danau asin dan tanah gersang yang kini diyakini sebagai laut mati. Hikmah abadi dari kisah ini: 1. Kesombongan dan menentang kebenaran hanya berujung pada kehancuran. 2. Perbuatan dosa yang dianggap biasa bisa mendatangkan azab yang luar biasa. 3. Mengikuti hawa nafsu tanpa batasan hanya membawa kesesatan. 4. Orang terdekat pun tak bisa diselamatkan jika hatinya berpaling dari kebenaran, seperti istri Lut. Keempat, penolakan Bani Israel memasuki tanah suci. Setelah bertahun-tahun hidup dalam perbudakan di Mesir, Bani Israel akhirnya meraih kebebasan. Di bawah kepemimpinan Nabi Musa, mereka menyaksikan mukjizat besar. Laut Merah terbelah, memberi jalan bagi mereka untuk lolos dari kejaran Fir'aun yang zalim. Namun, meski telah melihat keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kepala sendiri, hati Bani Israel masih keras. Perjalanan menuju tanah suci, Palestina, yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dimulai. Sepanjang perjalanan, Bani Israel sering berkeluh kesah, mengeluh soal makanan, air, hingga merasa lelah. Berkali-kali Musa menenangkan mereka dengan kesabaran luar biasa. Setelah menempuh perjalanan panjang, Bani Israel tiba di pinggiran tanah suci. Dari kejauhan, tampak kota-kota megah dengan benteng kokoh. Tanah itu subur, mengalir sungai-sungai kecil, pepohonan berbuah lebat, benar-benar tanah yang diberkahi. Nabi Musa mengumpulkan kaumnya. Suasana tegang, harapan, dan kecemasan bercampur. Musa, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan untuk kalian. Jangan mundur. Jika kalian taat, kemenangan ada di tangan kalian." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 21. Namun, bisik-bisik ketakutan terdengar. Seorang pria maju, wajahnya pucat. Pria itu, "Wahai Musa, kami telah mendengar kabar. Di negeri itu ada kaum yang gagah perkasa. Tubuh mereka besar-besar. Mereka adalah para pejuang tangguh. Bagaimana kami bisa melawan mereka?" Yang lain ikut-ikutan. Ketakutan merambat seperti api, menyambar jerami. "Bani Israel, kami tidak akan masuk selama mereka ada di dalamnya. Pergilah engkau bersama Tuhanmu, peranglah kalian berdua. Kami duduk saja di sini." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 24. Mendengar itu, wajah Musa berubah pilu. Ia menatap mereka dengan kecewa. Betapa tidak, kaum yang telah diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menolak berjuang. Di tengah kegelisahan, dua orang lelaki yang beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri. Mereka mencoba menyadarkan kaumnya. Lelaki beriman, "Wahai kaumku, masuklah melalui pintu gerbang itu. Jika kalian masuk dengan keberanian, kalian pasti menang. Percayalah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 23. Namun, Bani Israel menutup telinga. Ketakutan telah menguasai hati mereka. Bani Israel, "Tidak, kami tak mau mati sia-sia. Jika kau ingin berperang Musa, pergilah sendiri bersama Tuhanmu." Musa menunduk, hatinya hancur. Ia telah berusaha sekuat tenaga, tapi kaumnya tetap membangkang. Akhirnya, ia mengangkat tangan ke langit, berdoa dengan hati yang sedih. "Musa, ya Tuhanku, aku tidak berkuasa atas diri mereka, kecuali atas diriku sendiri dan saudaraku. Pisahkanlah kami dari kaum yang fasik ini." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 25. Allah
Subhanahu wa ta'ala menjawab doa Musa dengan tegas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Jika demikian, negeri itu diharamkan bagi mereka selama 40 tahun. Mereka akan tersesat berkelana di padang pasir. Jangan bersedih atas kaum yang fasik itu." Quran Surat Al-Ma'idah 26. Seketika, harapan Bani Israel sirna. Mereka dihukum berputar-putar di padang pasir tanpa arah. Setiap kali mencoba mencari jalan keluar, mereka kembali ke tempat semula. Lelah, lapar, haus, semua dirasakan. Seorang pria mengeluh, "Mengapa kita selalu tersesat? Bukankah kita dekat dengan tanah itu?" Yang lain, "Ini semua karena ketidaktaatan kita. Tapi mau bagaimana lagi? Kita menolak perintah Musa." Selama 40 tahun, generasi yang membangkang pun berguguran. Allah Subhanahu wa ta'ala menunggu lahirnya generasi baru yang berani dan beriman. Di ujung usia, Nabi Musa hanya bisa melihat tanah suci dari kejauhan. Ia tak diizinkan memasukinya. Tugas membuka jalan telah ia selesaikan, meski tak semua harapan terwujud di masanya. Generasi baru itu akhirnya dipimpin oleh Yusha bin Nun, murid setia Musa. Mereka melangkah dengan iman dan keberanian, menaklukkan tanah suci yang dulu ditakuti. Hikmah dari kisah ini: 1. Rasa takut yang berlebihan bisa menghalangi seseorang meraih kebaikan. 2. Ketidaktaatan pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala berujung pada kesesatan dan penyesalan. 3. Keberanian dan iman adalah kunci menghadapi tantangan sebesar apapun. 4. Kesabaran para pemimpin sering diuji oleh sikap pengikutnya. 5. Penaklukan tanah Kan'an di masa Nabi Yusha bin Nun. Setelah 40 tahun, Bani Israel berkelana di padang pasir sebagai hukuman atas penolakan mereka. Generasi yang membangkang pun punah. Bangkitlah generasi baru, lebih muda, lebih kuat, dan yang terpenting, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Generasi inilah yang siap melanjutkan perjuangan Nabi Musa. Setelah wafatnya Musa, tampillah Yusha bin Nun sebagai pemimpin. Ia adalah murid setia Musa, seorang prajurit pemberani yang dipenuhi keikhlasan. Kini, tanggung jawab besar ada di pundaknya, memimpin Bani Israel memasuki tanah Kan'an, tanah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di perkemahan yang menghadap ke tanah Kan'an, Yusha berdiri di depan kaumnya. Matanya menatap ke kejauhan, kota-kota megah dengan benteng tinggi menjulang tampak menantang. Namun, hati Yusha tak gentar. "Yusha, wahai kaumku, inilah saatnya kita menunaikan janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanah ini telah dijanjikan kepada kita. Masuklah dengan iman dan keberanian. Jangan ulangi kesalahan nenek moyang kalian yang takut tanpa alasan." Seorang prajurit muda mengangkat tangan. "Prajurit, wahai Yusha, pasukan Kan'an dikenal tangguh. Benteng mereka tebal, senjata mereka lengkap. Bagaimana mungkin kita menembusnya?" Yusha tersenyum, penuh keyakinan. "Yusha, apakah kalian lupa? Kita bukan mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kalian taat dan berserah diri, tak ada yang mustahil." Seruan itu membakar semangat pasukan. Mereka mengangguk, siap berjuang. Target pertama adalah kota Yeriho, kota terkuat di tanah Kan'an. Bentengnya tinggi, gerbangnya kokoh, dan prajuritnya berlapis baja. Yusha memerintahkan pengepungan. Hari demi hari berlalu, namun tembok kota itu tak kunjung runtuh. Di tengah kegelisahan, Yusha berdoa di tengah malam, memohon petunjuk. "Yusha, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, Engkaulah penolong kami. Tunjukkan jalan kemenangan atas kaum yang durhaka ini." Pagi harinya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kelilingilah kota itu selama 7 hari. Pada hari ke-7,
bertakbir dan seranglah. Aku akan menjatuhkan tembok mereka." Tanpa ragu, Yusha memerintahkan pasukannya. "Yusha, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelilingi kota ini tanpa berkata sepatah kata pun. Kesabaran adalah kunci kemenangan." Hari pertama hingga ke-6, mereka berbaris mengelilingi kota. Penduduk Yeriko mengejek dari atas tembok. Penduduk Kan'an, "Hei kalian, berjalan saja seperti itu. Mana senjatamu? Dasar pengecut." Namun, pasukan Bani Israel tetap diam. Mereka yakin kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ke-7 tiba. Yusha berdiri di garis depan. Ia mengangkat tangannya, memberi aba-aba. "Yusha, saatnya bertakbir. Tunjukkan keimanan kalian." Pasukan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara takbir menggema, menggetarkan bumi. Tiba-tiba, tembok-tembok megah itu mulai retak. Dalam sekejap, tembok Yeriko runtuh berkeping-keping. Penduduk kota terkejut tak percaya. Penduduk Kan'an panik. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin tembok setebal ini hancur hanya dengan teriakan? Yusha tak menyia-nyiakan kesempatan. "Yusha, majulah. Pertahankan kehormatan kalian. Jangan zalimi yang tak bersalah, tapi hadapi pasukan musuh dengan gagah berani." Pertempuran pecah. Bani Israel bertempur dengan semangat membara. Mereka bukan hanya berperang dengan senjata, tapi dengan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak butuh waktu lama, kota Yeriko pun takluk. Di medan perang berikutnya, hari hampir berakhir. Matahari perlahan terbenam, padahal kemenangan belum sepenuhnya diraih. Yusha menatap langit, lalu berdoa penuh keyakinan. "Yusha, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahanlah matahari ini. Jangan biarkan malam turun sebelum kemenangan kami sempurna." Allah Subhanahu wa Ta'ala, matahari berhenti di tempatnya. Waktu seolah melambat. Pasukan Bani Israel terus maju, menyelesaikan pertempuran hingga musuh benar-benar takluk. Hari itu menjadi saksi keajaiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan peredaran matahari demi hambanya yang taat. Setelah berbagai pertempuran, tanah Kan'an akhirnya dikuasai. Bani Israel membangun kehidupan baru, tapi Yusha selalu mengingatkan, "Yusha, kemenangan ini bukan karena pedang kita, bukan karena kekuatan kita. Ini semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah sombong, bersyukurlah dan taatilah syariatnya." Di tanah yang dijanjikan itu, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ditegakkan. Yusha memimpin dengan adil hingga akhir hayatnya. Hikmah dari kisah ini: 1. Iman dan keberanian adalah kunci menaklukkan rintangan terbesar. 2. Kesabaran dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berbuah manis. 3. Jangan meremehkan doa. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menahan matahari untuk hambanya yang taat. 4. Kemenangan sejati adalah yang disertai keikhlasan, bukan kesombongan.